Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runia Ramadina, NIM 120160119, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan meringkaskan hasil pertemuan ke-9 dengan tema upaya meningkatkan pelanggan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah sistem yang dapat mengatur hubungan antara pelanggan dan pengelola sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis e-commerce tersebut. Yang kedua, mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Karena Customer Relationship Management sangat berpengaruh pada e-commerce yang dapat mengetahui apa saja keinginan para pelanggan yang sering berkunjung ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukainya. CRM biasanya ditampilkan atau ditawarkan seperti adanya kontak database, technical support operation, dan marketing tools. Pertanyaan yang ketiga, coba bacakan surah Ar-Ra'd ayat 21 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalau wa yaksayawna rabbahum wa qafahuna su'al hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya yaitu dalam meningkatkan nilai pelanggan, kita harus menjaga tali silaturahmi dengan pelanggan dengan meningkatkan pelayanan agar pelanggan merasa senang. Pertanyaan nomor 4. Coba baca surah An-Nisa ayat 29 dan 58 dan jelaskan arti dari isi kandungannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqsalazina yataqu min khalfihim zuriyatun di'afan khaifu alaihim falyataqallahu wal yaqulu qawlana sadida. Dan hendak takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan tarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'marukum an tu'adalul amati illa al-ahliha wa iza hamaktum ba'inan nasi'an takhumu bil adal innallaha ni'ima ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hubungannya dengan ketiga ayat atas dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam melakukan pelayanan atas usaha kita kepada pelanggan harus dilakukan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak melakukan kecurangan dalamnya. Pertanyaan nomor 5. Coba bacakan surah An-Nisa ayat 5 dan 63 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Quran surah An-Nisa ayat 3 yaitu wala tutus. Artinya kandungannya yaitu, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada di dalam kekuasaanmu, dan dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 63. Mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Hubungannya dengan meningkatkan nilai pelanggan yaitu dalam menghadapi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita haruslah dengan menggunakan ilmu dan akal. Pertanyaan nomor 6. Coba bacakan surah As-Saff ayat 2-3 dan jelaskan arti dari isi kandungannya. Quran surah As-Saff ayat 2-3 yaitu
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Isi kandungannya itu hubungannya dengan nilai pelanggan, yaitu ketika meningkatkan nilai pelanggan haruslah dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan janji yang telah dipertanggungjawabkan. Pertanyaan nomor 7. Coba baca surah Al-Ankabut ayat 46 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara paling baik kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu dan kami hanya berserah kepadanya. Apa tujuan nomor 8? Apa tujuan CRM? Tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan, baik melalui upselling atau cross-selling pada saat yang sama, meningkatkan profit dengan identifikasi dan menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan yang terbaik. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dengan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Sedangkan menurut Kalakota dari Robinson, tujuan Customer Relationship Management CRM adalah sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Dimensi CRM ada 4 menurut Swift, yaitu identifikasi konsumen, membangun daya tarik terhadap konsumen, mempertahankan konsumen, dan pengembangan konsumen. Nomor 10, jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Saling menguntungkan di mana sebagai perusahaan harus mengidentifikasikan pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan sungguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik kepada produk yang ditawarkan. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. Pertanyaan terakhir. Baca artikel Customer Relationship Management Alif Maulana. Dan setelah dibaca apa yang saudara ketahui, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari membaca artikel ini, yaitu saya dapat mengetahui CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis komputer seperti strategi bisnis lainnya yang mempunyai tujuan akhir yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, dan juga mempunyai tujuan utama dari CRM yaitu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam CRM memiliki keuntungan yang didapatkan yaitu bisa meningkatkan pengalaman customer, bisa meningkatkan pemasaran dan promosi, dapat mengetahui tingkatan kinerja tim penjualan, dapat meningkatkan perencanaan inventaris yang lebih baik sebagai layanan drive after sale, dapat mengurangi kerugian dan modal, dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Nomor 12, silahkan baca skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Pelanggan Azara. Kalian menjelaskan isinya dan latar belakang, apa masalahnya, apa tujuan penelitiannya, apa manfaatnya. Latar belakang masalah skripsi ini adalah menukar barang dengan orang lain yang dikenal dengan kita muamalah sebagai jual beli. Jual beli itu sendiri memiliki cara tertentu dan hanya saja jika dilandasi dengan suka sama suka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.